Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari pelbagai negeri serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 5b sampai 11. Saudara-saudara kekasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati gembala yang baik. Perumpamaan tentang gembala yang baik menampilkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Perumpamaan itu mulai dengan pertanyaan, "Siapakah di antara kamu?" Itulah sebuah pertanyaan yang menggugah perasaan para pendengar. Rasa kehilangan, rasa sayang kepada domba yang hilang, dan ingin mencarinya sampai ketemu adalah reaksi wajar semua gembala. Itu juga perasaan seorang ibu atau bapak yang kehilangan anaknya. Injil hari ini memakai kata Yunani apolumi yang diterjemahkan dengan kata sesat. Namun kata ini mempunyai lebih banyak arti, yaitu hilang, hancur total, lenyap atau bahkan mati. Itu menunjukkan betapa berbahaya situasinya. Seekor domba yang sesat di padang belantara, hidupnya terancam.
ia bisa kelaparan atau dimangsa binatang buas. Lebih lagi, ia akan kesepian, ketakutan, menderita dan mati sengsara. Perasaan ini menggetarkan hati si gembala baik, dan ia segera mengambil keputusan meninggalkan yang 99 di padang gurun dan berangkat mencari domba yang terancam mati itu. Menariknya, dipakai frase sampai ia menemukannya. Itu adalah tekad kuat si gembala. Ia tidak akan kembali sampai ia mendapatkannya. Bukankah itu berarti ia harus menempuh kesusahan? Mungkin saja ia mengenal jalan-jalan di padang, tetapi bukankah toh ia harus menebak-nebak di mana si domba ini berada? Jelaslah, gembala harus mengalami situasi yang tidak mudah juga. Bahkan mungkin ia harus mengalami situasi yang mengancam hidupnya. Tetapi tekadnya kuat, ia terus mencari sampai menemukannya. Saudara terkasih, perumpamaan ini menunjuk pada hati Allah sendiri. Sedangkan gembala-gembala saja secara manusiawi akan spontan melakukannya, apalagi Allah kita terhadap anak-anaknya yang tersesat. Allah adalah gembala istimewa yang luar biasa. Ia mencari kita yang tersesat dalam jurang dosa dengan mengutuk anaknya. Yesus bahkan mengalami pengalaman manusia sampai ke tingkat yang paling dasar, yaitu kematiannya, agar ia dapat menemukan setiap orang yang hancur total dalam kematian akibat dosa. Itulah sikap Allah yang luar biasa. Ia bukan hanya mempunyai hati yang baik, tetapi hatinya yang baik telah menggerakkannya untuk melakukan karya hebat demi mendapatkan kita kembali. Perumpamaan ini akhirnya menunjuk pada kisah hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus tak lain adalah pemenuhan dari nubuat Nabi Yeskiel. Dalam Yesus terlaksana kalimat ini, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi." Itulah sikap dasar Yesus ketika ia bertemu dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang tersingkir karena pelbagai macam penyakit. Nah, saudara-saudari terkasih, bukankah pengalaman domba yang hilang juga bisa jadi pengalaman kita? Mungkin sekali bahwa kita pernah mengalami sebagai domba sesat dan hilang. Mungkin sekali kita pernah mengalami situasi tak berdaya. Banyak orang yang dalam situasi seperti itu tak tahu jalan kembali, bahkan kalaupun tahu jalan kembali, mereka malu mengambil jalan itu. Akibatnya, mereka tersesat makin dalam dan tak heran menjadi kehilangan iman. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini juga merupakan undangan agar kita meneladan gembala yang baik. Pertanyaan awal dari Injil kita bukan tanpa arti. Kita dianugerahi perasaan seorang gembala
bila melihat saudara-saudari kita yang sesat dan hilang. Mari kita bekerja sama dengan rahmat Allah, baik sebagai pribadi maupun komunitas, bila melihat saudara yang sesat, segera bertindak untuk menuntun mereka kembali. Semoga tidak ada di antara kita yang hilang dan semoga kita bersukacita menyambut mereka yang kembali. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.